Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau nyelami satu karakter yang luar biasa kompleks dari Naruto Shippuden, Itachi Uchiha. Betul, kompleks banget. Kita akan coba kupas filosofi sama motivasinya, ya, yang kadang kontroversial itu. Kita pakai analisis dari video YouTube Filosofi Itachi Uchiha oleh Ardiansi sebagai salah satu acuan kita. Ya, sumber itu ngasih sudut pandang yang menarik soal perjalanan hidupnya. Oke, jadi misi kita sekarang, coba pahami Itachi lebih dalam lagi. Kan kita kenalnya di awal, wah, ini penjahat nih, bantai klannya sendiri. Iya, image awalnya kan gitu, pengkhianat. Tapi seperti yang nanti kita lihat, ceritanya tuh, aduh, jauh lebih rumit dari itu. Oke, mari kita bongkar pelan-pelan. Gimana sih kok bisa orang melakukan hal semengerikan itu demi, ya, katanya tujuan mulia? Nah, itu dia. Persepsi awal kita soal Itachi sebagai antagonis itu memang kuat banget. Tapi kalau kita telusuri lagi, akarnya itu justru dari pengalaman masa kecil dia. Masa kecil ya? Iya, dan pandangan dunianya yang bisa dibilang unik. Nanti kita lihat gimana konteks tekanan hidupnya itu semua membentuk keputusan-keputusannya yang tragis itu. Mari kita mulai dari titik krusialnya nih, usia 4 tahun. Diajak ayahnya, Fugaku, ke medan perang dunia shinobi ketiga. Masih kecil sekali ya? Iya, mungkin maksud Fugaku ya, biar jadi pelajaran keras, soal takdir shinobi itu perang gitu kan. Tapi, apa coba yang Itachi lihat? Bukan takdir mulia ya? Jauh dari itu, dia lihat neraka. Nah, ini mungkin pemahaman pertama kita. Itachi itu menolak dasar pemikiran dunia shinobi kalau perang itu ya takdir, sesuatu yang harus diterima aja. Trauma itu malah bikin dia sumpah buat menghapus perang itu sendiri. Jadi kuat bukan buat perang, tapi buat damai. Terus lahir adiknya, Sasuke. Nah, ini penting. Sasuke jadi kayak simbol harapan buat dia, motivasi tambahan buat menciptakan dunia damai yang dia inginkan itu. Buat Sasuke. Kontras banget ya sama sikap klan Uchiha waktu itu, apalagi pasca insiden Kyuubi. Mereka kan merasa diisolasi, terus marah sama Konoha. Betul. Dan Itachi, umur 5 tahun loh, udah bisa lihat kedangkalan berpikir klannya. Fokusnya cuma ke dendam, ke kebanggaan klan, bukan ke desa secara keseluruhan. Padahal Itachi sendiri kan, wah bakatnya luar biasa. Umur 7 lulus akademi, umur 10 udah Chunin. Terus umur 13 masuk Anbu, pasukan khusus rahasia desa. Gila sih, kedewasaannya itu, wawasannya luas, objektif, rendah hati pula. Beda banget sama Uchiha lain yang cenderung, ya gitu deh. Iya, katanya pemikirannya sampai setara Hokage karena dia lihat gambaran besar, bukan cuma kepentingan klan. Ironisnya, kemampuan ini malah jadi bumerang ya. Bisa dibilang gitu. Ayahnya mau dia jadi mata-mata Uchiha di Konoha. Di sisi lain, Danzo Shimura, petinggi Konoha, juga lihat potensinya buat dimanfaatkan. Wah, kejepit banget dong dia. Iya, disinilah kelihatan Itachi itu terjepit antara loyal ke klan, ke desa, sama idealismenya sendiri soal perdamaian. Dia sendirian. Masuk Ainbu pun jadi caranya biar bisa dekat pusat kekuasaan, demi tujuannya itu. Prinsip utilitarian mulai main di sini ya. Rela korbanin satu demi banyak orang. Kayak ujian dari Danzo itu. Benar. Dan itu diperkuat lagi sama pengaruh Shishui Uchiha, sahabatnya yang dianggap kakak. Nilai pengorbanan diri itu penting banget buat Shishui, dan itu nular ke Itachi. Nah, pas rencana kudeta Uchiha mulai serius, Itachi posisinya mustahil banget. Dilema parah. Dia tahu kudeta itu bakal memicu perang saudara, bisa jadi perang dunia lagi. Dan yang paling penting buat dia, nasib Sasuke. Jadi mata-mata ganda di akhirnya. Mencoba menavigasi antara, apa istilahnya, kutukan kebencian Uchiha. Sama keinginan api Konoha. Siklus balas dendam versus semangat melindungi desa. Berat banget. Situasinya makin rumit lagi karena, ya, Danzo. Danzo, manipulator ulung. Dia tahu pelemahan Itachi itu apa? Sasuke dan Konoha. Setelah kematian Shisui yang tragis itu, yang mana Danzo juga terlibat kan? Iya, dan mata Mangekyo Sharingan Shisui diwariskan ke Itachi. Danzo berhasil bikin Itachi makin terisolasi. Terus dia sodorin pilihan yang, ya ampun, dilema palsu sebenarnya, tapi mendorong Itachi ke satu opsi mengerikan. Ini dia nih.
Pemahaman ketiga mungkin. Itachi sadar dia dimanipulasi, tapi dia tetap milih jalan paling kelam itu. Keputusan membantai klannya sendiri dengan bantuan Tobi, ya, atau Obito. Itu puncak tragedinya sih. Dia lakukan itu buat cegah perang lebih besar, dan ini yang rumit. Dalam pikirannya itu buat melindungi Sasuke. Tapi caranya, merusak mental adiknya, bikin Sasuke benci setengah mati sama dia. Biar apa? Biar Sasuke kuat. Gila. Dia bunuh orang tuanya sendiri, terus gancam Danzo biar Sasuke aman. Beban mentalnya itu nggak kebayang sih. Pengorbanannya total. Ini poin keempat. Itachi korbankan semuanya. Reputasi, keluarga, kebahagiaan pribadi dia, demi apa? Visinya soal perdamaian, dan ya, demi adiknya. Masuk Akatsuki pun ternyata bagian dari rencana jangka panjangnya kan? Iya, ngawasin organisasi bahaya itu dari dalam. Sambil diam-diam tetap melindungi Konoha dan Sasuke. Bahkan matinya pun dia rencanakan. Pengen mati di tangan Sasuke. Supaya Sasuke jadi pahlawan di mata desa. Memulihkan nama baik klan Uchiha. Definisi shinobi menurut Itachi itu kayaknya ya, orang yang rela nanggung beban paling berat, nanggung kebencian dunia, demi tujuan yang dia yakini. Jadi, setelah kita telusuri semua ini, jelas banget Itachi itu bukan sekedar penjahat atau pahlawan murni. Dia sosok yang sangat tragis. Terjebak dalam sistem yang korup, dan cinta yang mungkin bisa dibilang ekstrim. Tindakannya didorong keinginan damai, tapi ya metodenya itu loh, sangat problematis. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan inti soal moralitas ya. Apa tujuan yang mulia itu bisa menghalalkan cara sekeji itu? Gimana kita menilainya? Tepat sekali. Gimana kita menilai tindakan mengerikan yang dilakukan atas nama kebaikan lebih besar? Apalagi kalau kebaikan itu definisinya cuma dari satu orang yang, ya, memikul beban seberat itu. Ini pertanyaan penting soal batas pengorbanan dan konsekuensi dari pilihan yang diambil saat gak ada solusi ideal sama sekali. Sebagai penutup nih ya, coba Anda pikirkan. Dengan semua tekanan, pengetahuan, manipulasi, dan keterbatasan yang Itachi hadapi, apa menurut Anda ada jalan lain yang realistis buat dia? Dan kalaupun ada perdamaian yang dia kejar, tapi harus dibayar pakai darah dan kehancuran ikatan keluarga? Apa makna sejati dari perdamaian itu? Sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut.